Kita sama-sama siapkan hati, karena sebentar lagi Tuhan akan berfirman melalui khotbah firman Tuhan. Kita minta Tuhan sendiri menaruhkan perkataannya. Bukan sekedar pengetahuan firman Tuhan, tapi Roh Kudus menerjemahkan menjadi pewahyuan, menjadi perkataan Allah yang hidup. Saat ini kita akan masuk ke dalam pengajaran tentang dasar kebenaran kesembuhan dan mujizat. Kesempurnaan tubuh. Ya, dengan mujizat tanda ajaib. Kita akan belajar bersama-sama. Ini adalah series yang pertama, kebenaran pertama, yaitu firman Tuhan, sumber kesembuhan. Yuk kita doa sama-sama. Bapa, taruhkan kebenaran melalui pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami terima pertolongan-Mu. Engkau menolong kami menerjemahkan sesuai kebutuhan masing-masing. Menaruhkan ayat firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami. Bahwa firman Tuhan adalah sumber kesembuhan. Taruhkan dalam hati nurani kami, pikiran budi kami, kuasa hidup kami. Agar kami menangkap kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami rindu mendengar kuasa, yaitu firman-Mu sendiri, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. 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 Nah, Bapak Ibu Saudara, adik-adik atau siapapun yang menyaksikan program ini, murid-murid Bible School atau jemaat Great Commission Church atau umat Kristiani di mana-mana berada, mengenai kesembuhan dan mujizat tanda ajaib. Jadi orang bisa, sebentar saya jelaskan ya, kesembuhan itu kalau sakit. Tapi kalau kelemahan tubuh itu kesempurnaan tanda ajaib, signs and wonder. Contoh ada orang saya doakan jari-jarinya kecil semua, bertumbuh didoakan. Nah itu bukan sakit, itu tanda ajaib. Tangan pendek, kaki kecil sebelah, flat foot sebagai itu didoakan menjadi bengkok, kakinya dari rata. Itu bukan sakit, itu tanda ajaib. Scoliosis didoakan menjadi lurus, itu tanda ajaib. Ya, orang bola matanya katarak udah rusak lensanya, diganti baru oleh Tuhan, itu tanda ajaib. Nah, jadi ada namanya kesembuhan dan mujizat tanda ajaib. Nah, perhatikan dasar-dasar kebenaran kesembuhan dan tanda ajaib, saudara harus dengar baik-baik. Karena saya mau jelaskan ya, banyak orang mengira ini pandangan keliru yang sangat parah. Ya, pelayanan kesembuhan mujizat di dalam kekristenan itu dikira seperti perdukunan. Jadi gini, ada dukun yang katanya sakti, orang ke dukun sembuh, dijompa-jampe. Lalu dukun minta duit dibayar, lalu sembuh. Orang itu tidak perlu iman terhadap dukun itu atau kuasa di balik dukun itu. Orang itu cuma datang, ditiup sembuh lalu bayar. Saudaraku, kekristenan saudaraku ya, bukan perdukunan, mujizat kesembuhan dan tanda ajaib, bukan perdukunan. Saudara harus memahami dasar kebenaran ini dulu, supaya saudara mengalaminya. Dasar kebenaran yang pertama adalah firman Tuhan, sumber kesembuhan. Jadi sumber kesembuhan adalah firman Tuhan. Saudaraku, kalau Kristen, saudaraku ya, datang ke pendeta, biasanya kan tidak ditarik biaya, gratis. Ya. Jadi, wah lumayan nih daripada sakit kanker ke dokter berapa ratus juta, dioperasi berapa miliar biayanya. Ya, daripada capek cari pendeta yang kayak dukun. Kita didoain, ditiup sembuh, udah gratis, gampang. Ya. Ada orang yang saya suruh dengar khotbah, nggak mau. Saya cuma mau didoain, saya cuma mau sembuh, saya nggak mau dengar firman Tuhan. Bahkan ada banyak orang keterlaluan. Jadi dulu di ibadah gereja itu banyak banget orang sakit datang. Sampai kita umumkan tidak akan mendoakan orang sakit kecuali di website CAC Ministry. Kirim ke website, pakai doa saya doain live, online. Atau saya bikin ibadah mujizat kesembuhan setahun 2 kali. Di ibadah minggu, kalau bukan jemaat nggak akan didoakan. Sampai segitunya dibikin pengumuman. Karena ada yang banyak keterlaluan datang. Jadi ibadah kami 11:30, 11:30 selesai. Dia datang 11:30 kurang 5. Gak mau denger khotbah, gak mau denger ibadah, mau ketemu pendeta, ditupang tangan sembuh, pulang gitu aja. Puja penyembahan enggak, doa persembahan, boro-boro persembahan, hanya mau numpang sembuh, saudaraku. Dengar khotbah juga kagak, datang terakhir, dan banyak model gini, saudaraku. Mereka tidak peduli firman Tuhan, tidak peduli bahwa
ada sikap hati yang harus dibangun, saudaraku, untuk menerima mujizat. Ya, yaitu Anda harus tahu kebenaran dulu, dan sikap hati itu rendah hati, mau mencari kebenaran. Jadi ini saya taruh di poin pertama, di pengajaran pertama, ya, nomor 1, saudaraku, bahwa firman Tuhan bersumber dari kesembuhan. Jadi firman Tuhan sumber kesembuhan dan mujizat tanda ajaib. Ya, jadi kalau saudara nggak dengar firman, saudara nggak menginterkos firman, mencari firman Tuhan, saudara nggak akan dapat mujizat apa-apa. Ya, perhatikan baik-baik. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu turun ke dunia menjadi Yesus. 1 Yohanes katakan demikian, saudara. Yesus adalah firman itu sendiri, dan firman itu menjadi daging, diam di antara manusia. Dia Yesus. Kalau saudara mau disembuhkan Tuhan Yesus, jadi gini, pendeta tuh gak bisa nyembuhin. Yesus, mau ketemu Yesus caranya gimana? Melalui firman. Bukan mau ketemu Yesus, ketemu pendeta. Pendeta bukan Yesus. Jadi saudara mungkin kecewa kalau yang mengharapkan kesembuhan, pendeta tuh dianggap dukun, saudara akan kecewa. Karena tidak ada satu pendeta pun yang bisa menyembuhkan siapapun. Karena hanya Tuhan yang bisa. Dan dia Yesus namanya. Kalau mau berjumpa dengan Yesus, Anda perlu berjumpa dengan firman. Karena itu program doa kesembuhan mujizat itu adalah bagian dari pelayanan firman. Jadi saya ada program setiap bulan di website CHC Ministry. Yang saudara saksikan seperti ini, pengajaran gini. Ya, itu isinya firman Tuhan, sesi seperti ini. Lalu baru doanya di akhir. Karena Anda tidak bisa hilangkan firman Tuhan. Jadi banyak orang minta didoakan, di skip ke belakang. Masya Allah, saudara gak akan sembuh kalau gitu caranya. Saudara harus dengarkan khotbahnya, baru di belakang kan didoakan. Anda gak bisa cepetin langsung ke belakang. Ingat saudaraku ya, firman Tuhan sumber kesembuhan. Katakan amin, amin, amin. Firman Tuhan sumber kesembuhan. Kita baca sama-sama Amsal 4 ayat 21, 22, 23. Ini luar biasa saudaraku. Kebenaran, maka saya taruh di awal. Agar kita mengerti bahwa kekristenan itu bermula dari firman, semua yang tertulis. Dan firman itu Allah sendiri. Firman itu oleh pengurapan Roh Kudus menjadi kuasa yang hidup di dalam kita dan membawa kesembuhan bagi kita. Makanya setiap kali doa kesembuhan itu selalu ada firman. Makanya saya nggak mau kalau tukang pijat kan telepon, Pak, pegal-pegal datang pijat, dipijat sembuh. Saudaraku, saya bukan tukang pijat, ya. Telepon suruh datang ke rumah. Gak bisa, Anda harus dengar khotbah dulu. Mau gak sebentar saya datang, saya khotbahin Anda? Anda kan gak mau dikhotbah. Nanti kan, ini pendeta datang, memang kakaknya khotbah. Ya makanya Anda dengar website, didoakan seperti salah satu dengan pengajaran ini. Atau datang ibadah mujizat. Karena memang firman itu yang menyembuhkan. Jadi ini loh, kan Pak Pendeta kenapa ada yang sembuh, ada yang gak? Karena ada yang gak tahu kebenarannya. Kebenaran itu akan membawa kesembuhan, yaitu firman Allah. Ada yang gak nangkep, gak dengerin firman Allah. Itu jawabannya, kenapa salah satu penyebab orang gak sembuh, karena gak nangkep, saudara. Karena dia gak nerima kuasa itu yang ada dalam firman. Karena itu pendeta membagikan firman Allah, ada kuasa menjamah manusia. Baru ketika mendoakan, firman itu meneguhkan dirinya melalui kuasa mujizat kesembuhan yang terjadi. Jelas ya? Ini ya, saya baca ya. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, perkataan firman Tuhan. Perkataan Tuhan, ya. Arahkan telingamu pada ucapanku, pada firman Tuhan. 21, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Kejar, cari, baca. Simpan di hati, tonton khotbah firman Tuhan. Mengenai mujizat dan kesembuhannya, kalau Anda mau terima tentang mujizat kesembuhannya. Ayat 22 secara spesifik ya, perhatikan baik-baik. Karena itulah yang terjadi kehidupan, itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya ulang, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Dalam bahasa Inggris lebih bagus lagi. Proverbs ayat 4, chapter 4, verse 22. For they are life unto those that find them. Karena mereka adalah kehidupan bagi mereka menemukan rema atau perkataan Allah itu. And health to all their flesh. Dalam bahasa Inggris katanya kesembuhan bagi mereka. Firman Tuhan membawa kesembuhan. Camkan baik-baik. Kalau Anda mau mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus, Anda harus dengar firman Tuhan. Cari firman Tuhan.
Ya saudaraku, kekristenan bukan perdukunan. Dengar firman Tuhan. You find them, you will find life. Dikatakan demikian, for their life unto those that find them. Mereka kehidupan bagi yang menyembuhkan. Help, healing for those that find them. Haleluya. Jadi saudaraku mesti find them. Temukan firman Allah. Saudaraku, Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Ketika Anda mendapatkan firman itu, begitu masuk, jas. Seperti sekarang ya. Kalau Anda rendah hati mau dengarkan, masuk begitu, jas ke hatimu yang baik. Dia tertanam, ya, dia akan timbul iman. Yang sudah timbul, dia akan tumbuh. Dan itu yang mendatangkan kesembuhan. Baru ketika pendeta berdoa, firman yang itu yang ada di dalam tubuh itu akan termanifestasi. Firman itu akan menggenapi dirinya sendiri. Jadi saudara punya firman dulu. Dua pendeta cuma sarana. Beberapa anak rohani saya ajarkan, dia punya sendiri. Jadi kalau dia sakit, dia doa sendiri, dia sembuh sendiri. Kalau baru nggak sembuh-sembuh, baru menghubungi saya gitu. Baru saya doain, kita join faith. Ya kita sepakat dalam kuasa nama Yesus 2-3 orang. Tapi sebelumnya dia sendiri dengan istrinya bisa doa sendiri. Dan mengalami kesembuhan dengan mengoleskan minyak urapan, dengan berdoa. Bisa saudaraku ya. Pendeta cuma alat saudaraku. Ya. Tetapi kalau sudah punya firman itu, menemukan itu, ya, timbul iman, tumbuh iman. For their life untuk those that find them. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara, siapapun yang bagi Anda yang sedang belajar, sedang sakit, mau menerima kesembuhan atau belajar tentang pelayanan kesembuhan dan mujizat ini, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan adalah sumber dari kesembuhan. For their life on those that find them. Memberikan bukan hanya sembuh. Life itu kehidupan itu mau baik, sehat, sejahtera, berkelimpah. Itu semua ditemukan. Dikatakan dia alive those that find them. Prophet 4 ayat 22, Amsal 4 ayat 22 kata demikian. Find them, cari firman, intercourse, dengarkan, meditasikan pagi siang malam. Baru terjadi and health to all their flesh. Ayat 22, for their life into those who find them and health to all their flesh. Baru itu terjadi. Jadi saudaraku, saudara harus cari saudaraku. Dengarkan khotbah-khotbah yang percaya bahwa Yesus masih hidup dan kesembuhan masih terjadi karena Roh Kudus itu nyata. Jangan saudara sibuk dengerin khotbah-khotbah yang akhirnya mematikan iman saudara. Cari firman yang hidup. Bahkan firman hidup itu memberi kehidupan, bukan khotbah yang mati. Saudaraku, jangan saudara dengerin gini, saudara ingin mengalami kesembuhan, saudara ingin mengalami mujizat, tapi saudara dengerin khotbah yang berkata gini, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus sudah nggak ada. Itu dulu. Semua udah nggak ada. Buang khotbah-khotbah itu. Kalau saudara dengerin kayak gitu, ke gereja gitu tiap minggu, saudara akan sakit selamanya. Bahkan kalau saudara sehat, nanti kalau saudara sakit, saudara akan mengira sakit penyakit itu salib dari Tuhan karena diajarkan salah. Saudaraku, Tuhan tidak mendatangkan sakit. Salib bukan sakit penyakit. Salib ditanggung Yesus. Kita tidak disalib, Yesus yang disalib. Dan di dalam salibnya, di dalam darahnya, dikatakan oleh bilur darah Tuhan Yesus, you were healed. Segala sakit penyakit dosa, kelemahan tubuh, ditanggung Yesus. Jesus took our infirmities and bore our sicknesses in the cross, di dalam kayu salib. Saudara harus ngerti. Karena banyak orang yang ingin didoakan ya. Saya bukan nggak mau doain ya, tetapi tiap minggu dijejelin sama yang anti Roh Kudus, anti. Jadi alergi sama aliran karismatik, saudara. Roh Kudus nggak ada, kalau bahasa roh sesat, mujizat nggak ada. Nah tiap dicekokin begitu terus, lalu saudara berharap ketemu saya, cium langsung sembuh. Kalau kamu nggak punya firman, makanya kau cari kedengaran dulu. Kau singkirkan firman yang nggak tertulis, nggak sesuai dengan firman Tuhan, yang mengatakan Yesus sudah tidak hidup, Roh Kudus sudah nyata. Kau singkirkan, kau cari firman Tuhan. Salah satunya hari ini saya berikan rema. Kalau engkau juga mau melayani di bidang ini, camkan ini dalam hidupmu. Jadikan pegangan nomor 1 di dalam pelayanan kesembuhan yang Anda lakukan. Apakah Anda pendeta, pelayan Tuhan, pemurid, life group leader, council leader, tim doa. Dengarkan baik-baik. Amsal 4 ayat 22. For their life untuk those that find them and health to all their flesh. Adalah kesembuhan bagi dirinya. Saudaraku, firman Tuhan adalah sumber dari kesembuhan. Cari, meditasikan. Siang dan malam perkatakan, bikin tulisan, tempel saudaraku.
tempel, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 24, tempel di tembok. Tempel katakan, by Jesus Christ you were healed. 1 Petrus 2 ayat 24, tempelan besar. Renungkan saya nama. Print, ketik Matius 8 ayat 17, Jesus took our infirmities and bore our sins. Tempel, taruh di HP. Ingat baik-baik. Interkos. Itu Petrus 2 ayat 24. By Jesus Christ I were healed. Matius 8 ayat 17, Jesus took my infirmities and bore my sickness. Tuhan ambil kelemahan tubuhku dan angkat sakit penyakit di kayu salib. Terus pagi siang malam, pagi siang malam, pagi siang malam. Nah, orang-orang seperti ini, saudaraku, kalau saya mendoakan saudaraku ya biasanya saudaraku ya, orang ini ya gampang sekali sembuh, saudaraku. Jadi saya doain satu orang yang timpang ya. Kaki saya timpang. Oh iya, dia murid rohani saya. Udah lahir baru. Dia baru copot sepatu. Belum dia apa-apain. Dulu numbuh, saudaraku. Ada anak rohani saya yang lain, jemaat, saudaraku ya. Salah satu komsel leader kami, lain group leader kami juga. Saya doain orang lain sakit rahim. Dia bilang dia ada PCO, sakit rahim, ada gangguan di PCO juga. Dia bilang, Tuhan, meskipun aku gak dipanggil pastor, aku percaya. Dari sini aku tanganku sembuh. Dia sembuh. Kenapa? Karena dia menginterkos, karena ada firman. Firman itu tumbuh, timbul, dan tumbuh. Tadi kita sudah dengar ya, Roma 17, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Nah, saudara dengar khotbah ini, nanti ulang lagi. Saudara akan mengerti kebenaran dan menguasai hidup. Saya akan berdoa, saudaraku, di dalam kebenaran pertama ini, ya, tentang, saudara mau tahu kebenaran berikutnya, saksikan di program-program berikutnya, saudaraku ya. Saksikan juga di program JARS, akan dibagi setiap program Jesus Life Holy Spirit Israel. Yang cuma keempat akan dibagi hal ini. Setiap prinsip-prinsipnya saksikan terus, sehingga saudara bisa mengalami dimerdekakan dan juga melayani Tuhan. Ya, dan biasanya nanti setelah firman Tuhan, saya pasti berdoa bagi saudara. Ya, bagi saudara yang belum mengirim pokok doa, kirimkan pokok doa Anda ke office@cac ministry, office@cac ministry. Yang kirim email, nanti saya akan doakan. Lalu setiap bulan ada tayangan doa online, saya akan doakan bagi saudara. Saya akan tutup dulu ya, doa sama-sama. Kita tutup sesi firman Tuhan ini. Kita mau Roh Kudus patraikan ya, yuk sama-sama. Roh Kudus, ikuti doa saya. Roh Kudus, terima kasih. Matraikanlah, tolong Roh Kudus, aku mohon, matraikanlah ayat-ayat yang dibagikan. Sungguh jadi kehidupan supaya iman timbul dan tumbuh di hati kami. Roh Kudus hamba telah menyampaikan. Terima kasih. Jamah setiap pemirsa yang sakit sembuh juga. Sembuh karena firman telah mendarat di hati mereka. Dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus, urapilah kami. Kami rindu mendengarkan prinsip-prinsip dasar tentang kesembuhan dan mujizat tanda ajaib kesempurnaan tubuh ini. Roh Kudus, bicaralah kepada kami melalui pengajaran singkat ini tentang dasar-dasar kebenaran kesembuhan ini. Kami boleh bukan hanya mendapat pengetahuan, tapi kami boleh menghidupinya. Dan Tuhan pakai kami untuk berdoa bagi diri kami, keluarga kami, orang di sekeliling kami. Kami boleh dipakai Tuhan dengan menghidupi prinsip ini. Tuhan, berbicaralah, kami rindu menghidupinya dan mengalir bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus, kami sambut pertolongan-Mu. Haleluya. Sampai percaya katakan amin, amin, amin. Episode kali ini kita berbicara mengenai tema besar prinsip dasar kesembuhan dan mujizat tanda ajaib kesempurnaan tubuh. Nah, episode pertama kita sudah membahas mengenai dasar kesembuhan yang pertama. Kita akan lanjutkan dengan dasar kesembuhan kedua. Dasar kesembuhan kebenaran yang kedua adalah cara menerima kesembuhan adalah menerima firman Tuhan. Kalau di dalam kebenaran pertama dasarnya firman Tuhan dan sumbernya. Nah, sekarang kita bicara tentang cara menerima kesembuhan. Ya, ada melalui firman Tuhan tadi. Ya, saya mau bicara aplikasi cara menerimanya. Setelah kita tahu, oh firman Tuhan itu sumbernya. Tapi saya mau lanjut kedua. Kalau saudara dan saya mau menerima kesembuhan, terimalah firman Tuhan. Jadi saudaraku tahu saja itu sumber, baca saja
belum menjadi sebuah tindakan iman. Anda harus menerimanya. Menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidupmu, bukan sebagai pengetahuan, sebagai kebenaran dalam hidupmu. Ada 3 ayat yang saya akan bagikan. Ini pengajaran singkat ya. Ayat pertama, Proverbs 4 ayat 22, Amsal 4 ayat 22. For they are life into those that find them and health to all the flesh. Dikatakan firman Allah adalah kehidupan dan kesehatan bagi tubuh manusia. Ayat kedua, Mazmur 107 ayat 20, Psalm 107 verse 20. He sent his word and healed them and delivered them from their destruction. Dikatakan Tuhan mengirimkan firman-Nya dan menyembuhkan mereka. He sent his word and healed them. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Anda mengetahui itu sumbernya, Anda terima, Saudara. Ya, terima, jadikan kebenaran, lalu firman itu, He sent his word, firman yang dia kirim itu, Anda terima sebagai kebenaran. Pada saat Anda menerimanya, firman itu dengan sendirinya akan bermanifestasi dalam hidupmu. Nah, jadi ini belajar ya. Jangan dikit-dikit saudaraku sakit gigi, atau ada banyak orang sih yang sembuh sakit gigi ya. Jerawat juga ada banyak. Tapi gini, saya bukan keberatan doain jerawat atau kutil bisu, bukan. Saya nggak keberatan ya. Tapi gini, saya mau Anda juga bertumbuh imannya. Jadi tidak tergantungan sama hamba Tuhan. Belajar ya. Nah, jadi saudaraku, Anda terima itu kebenaran bagi Anda. Bagi Anda, ingat, saya ini hamba Tuhan hanya alat. Pastor, saya kan nggak punya cukup iman, makanya saya minta doa hamba Tuhan. Iya, saya mengerti. Hamba Tuhan itu alat sarana untuk menggabungkan iman, join force. Ya sudah, boleh. Tetapi nanti jangan terus-menerus. Anda juga harus belajar prinsipnya. Ini akan bersambung terus prinsip ini. Kalau Anda sudah menguasainya, mulai praktek. Ya, kalau praktek belum ada hasil, gagal, baru Anda minta didoakan ya. Nah, saya lanjutkan saudaraku ya. Jadi ketika Tuhan He sent His word and heal them. Ketika kita menerima perkataan yang sudah dikatakan melalui rema firman Tuhan. Pastor, gimana sih cara menerima rema firman Tuhan? Gini, pertama, rema firman Tuhan itu dikirim oleh biasanya hamba Tuhan yang diurapi. Ya, Anda nggak bisa skeptik, negatif, prejudis sama hamba Tuhan itu. Jadi Anda menolak pesannya. Jangan ya masuki kekuatan, yang penting gue sembuh, mau ngomong apa aja tuh hamba Tuhan, bodo amat, yang penting gue sembuh. Gue mau ditiup sembuh, nggak bisa begitu saudaraku. Ya, hamba Tuhan itu nggak bisa buat apa-apa, yang penting adalah remanya. Jadi seperti ini saya mengajarkan ya. Jadi sesi terpenting tuh ini, bukan nanti doain orang itu. Ini bisa sembuh sendiri kalau saudara juga terima. Ya, doa itu pasti didoakan saudaraku, tapi Anda harus mengerti ini sebagai kebenaran. Karena jika ada iman timbul sebiji sesawi ketika didoakan, sangat mudah sembuhnya. Karena sudah ada benih iman tersebut, saudaraku. Saya lanjutkan ya. Biasanya mulai khotbah-khotbah, makanya saudara harus tekun dengerin khotbah-khotbah yang percaya Roh Kudus hidup dan Yesus itu masih hidup, Roh Kudus itu nyata. Jangan Anda dengerin khotbah-khotbah yang anti Roh Kudus, anti bahasa roh, kan gini. Tahu nggak? 9 kali Roh Kudus itu ada bahasa roh, ada kesembuhan. Anda tolak bahasa roh, berarti tolak kesembuhan. Itu kan sepaket. Gimana sih? Ada 9 kali Roh Kudus, ya, bernubuat, kesembuhan, mujizat, berbahasa roh. Anda anti nubuatan, tapi Anda mau kesembuhannya. Ya gak bisa, itu sepaket saudaraku ya. Makanya Anda dengerin khotbah-khotbah hamba Tuhan yang percaya 9 karunia Roh Kudus. Nah, khotbah-khotbah itu seperti ayat tadi saya bagikan, Mazmur 107:20, He sent His word and healed them. Amsal 4:22, karena firman Tuhan adalah memberikan kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh manusia. Ya, Anda berkata, amin. Yes, kalau aku dengar firman masuk hati, pikiran, menguasai, membawa kesembuhan bagi aku. Karena Tuhan telah berfirman, He sent His word and healed them. Dan maka firman yang saya terima itu menyembuhkan saya. Ya, masalah didoakan itu cuma sarana aja, sarana menggabungkan iman, tapi firman itulah. Jadi Anda harus terima firmannya. Bukan sekedar tahu dia sumber, tapi Anda menerima dan menghidupinya. Saudaraku, firman Tuhan katakan bahwa Ibrani 6 ayat 18, saya akan bacakan bagi saudara, bahwa supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah. Apa itu? Yang pertama, Allah tidak mungkin berdusta dan Dia
pasti menggenapi firman. Nah, jadi saudaraku, Allah tuh nggak mungkin berdusta kalau dia bilang, I am the God that heal your sick. Yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu, sakit penyakit mereka. Dia akan menyembuhkan. Firman Tuhan katakan dalam Matius 8 ayat 17, Jesus took our infirmities and bore our sicknesses. Yesus mengambil segala kelemahan tubuh dan menanggung segala sakit penyakit di kayu salib. Yes. 1 Petrus 2:24 mengatakan, by Jesus stripe you were healed. Oleh bilur darah Yesus kamu disembuhkan. Tuhan nggak pernah berbohong. Jadi kalau Tuhan sudah send His word, kirim firman-Nya, itu pasti menjadi kenyataan. Nah, kenapa nggak jadi kenyataan? Karena kita tidak menerima. Jadi yang terjadi gini, He send His word. Lalu, jadi kan tadi melalui khotbah atau baca Alkitab. Jadi yang kedua tadi baca Alkitab. Yang pertama menerimanya. Apa tadi pertama kedua? Nih saya ulang pelan-pelan ya. Cara kita menerima kesembuhan oleh firman Tuhan adalah firman Tuhan itu dikirim melalui khotbah hamba Tuhan. Atau melalui meditasi membaca Alkitab. Saudara buka 1 Petrus 2:24 dikatakan Yesus di kayu salib menanggung segala dosa. Dan dikatakan by Jesus stripe you were healed. Oleh bilur Yesus kamu sudah sembuh. Anda baca meditasi by Jesus stripe I were healed. Nah, oleh kenyataan ini Tuhan telah berkata dan Dia tidak akan memungkirinya. Dia Tuhan yang tidak bisa berdusta, kenyataan ini ya. Jadi bahwa ini sebenarnya sudah terjadi. Ini anugerah kesembuhan itu sudah ada. Saudara menerima firman-Nya, terima anugerahnya. Jadi gini, yang terjadi sekarang ya, He sent His word dan ditolak. Ya, dia mengirimkan firman-Nya dan ditolak. Dan dijawab, nggak mungkin, nggak percaya. Orang sibuk dengan hamba Tuhannya. Pengen diludahi, dipegang, diobok-obok, dipukul jidatnya. Saudaraku, itu cuma gaya hamba Tuhan doa itu gak penting, saudaraku. Tahukah saya lihat ratusan orang. Jadi saya menerima beribu-ribu, udah dibukukan sampai 2000 kesaksian tuh dicatat dalam berapa tahun terakhir. Habis itu udah gak dicatat lagi, terlalu banyak, saudaraku ya. Tapi paling gak 2000 sudah tercatat. Itu ketika saya berkhotbah, mereka sembuh sendirinya. Saya coba bilang, angkat tanganmu, ya taruh bagian sakit, taruh tisu bagian sakit, mereka sembuh, saudaraku. Jadi karena mereka mendengar firman, jika menerima firman tersebut, mereka berkata amin, mereka berkata yes, mereka bisa melakukan meditasi firman Tuhan. Ya. Saya mau bicara tentang sebuah paradoks. Saya banyak melayani orang Kristen, banyak yang sakit, mayoritas orang Kristen. Jadi paradoksnya begini, mereka mau sembuh didoain hamba Tuhan, tapi mereka nggak mau dengar khotbah. Ya, mereka tidak peduli kepada isi firman Tuhan, pesan firman Tuhan. Saya kasih cerita, ada seseorang yang diseret orang anaknya untuk datang ke ibadah mujizat kesembuhan. Lalu ketika saya khotbah 10 menit, dia pulang. Kenapa? Karena dia mengkritik semua. Saya dikritik, saya pakai kacamata dikritik, worship dikritik, orang dikritik. Lalu dia bilang, saya mau pulang, saya nggak percaya. Model kayak gini masih muda. Nah, ketika berkata Yesus Kristus telah mati di kayu salib, dia nggak percaya. Masa? Tahu dari mana tuh pendeta Yesus mati di kayu salib menembus dosa? Buktinya memang penuh dengan ya, makanya gini saudaraku, dalam acara ibadah mujizat kesembuhan atau karya kesembuhan, ada yang sembuh, ada yang enggak. Kenapa? Karena ada yang datangnya juga dengan kesombongan. Jadi ya dia nggak sembuh. Ya, sikatnya Tuhan telah mengirim firman dan dia menolak. Dia menolak kesembuhan dengan cara dia menolak menerima firman Tuhan. Banyak orang berkata, saya tidak peduli tentang ajaran firman Tuhan, prinsip firman Tuhan. Saya tidak peduli tentang hidup kudus, jangan menyembah berhala. Saya hanya mau sembuh. Nah, ini mayoritas orang Kristen yang tidak pernah sembuh. Itu gini gara-garanya, saudaraku ya. Akhirnya disalahkan hamba Tuhan, ya mana saya nggak sembuh, mana saya nggak sembuh. Sekarang gini, kamu menerima Yesus sebagai Tuhan nggak? Kalau iya, kamu akan sembuh. Menerima Yesus sebagai Tuhan adalah penguasa. Tuhan artinya penguasa dalam hidup. Artinya firman-Nya itu kebenaran dalam hidupmu. Ini agak gampang-gampang sulit jelasin ini, saudaraku. Tapi saya beri contoh sebelum saya tutup pengajaran ini. Ada seseorang yang datang minta saya doakan seorang yang sudah tua, saudaraku. Lalu kemudian kacamatannya rusak, katar.
Hari Seninnya dijadwalkan operasi, hari Minggunya dibawa oleh keluarganya untuk saya doakan. Ya, ini orang punya, begitu saya datang, saya nggak tahu dia backgroundnya apa, seperti apa. Ya, itu saya doakan. Saya bilang sembuh, sakit katarak, lensa mata yang baru sebenarnya, dan sembuh. Pulang dia sampai rumah, lama-lama makin jelas, bisa lihat jelas, tapi sudah terlanjur janji dokter. Dia ke dokter bilang nggak apa-apa, lensanya bagus. Berarti secara ajaib Tuhan berikan lensa yang baru. Bayangkan, secara ajaib dia sembuh katarak tanpa operasi. Nah, lalu anggota keluarganya saya beritahu nih, ibu ini masih doa penyembahan berhala, tolong diinjili. Diberitahu bahwa Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup, gak perlu lagi doa ke patung-patung, gak perlu begini-begini sama patung. Ya, saudaraku, banyak orang tahu nggak penyembahan berhala itu kekejian bagi Tuhan. Dewa-dewi disembah, sampai santo-santa juga disembah-sembah di bunga ini. Saudara harus belajar firman. Nah gini nih, biasa orang, nggak mau, saya nggak mau terima firman Tuhan, saya hanya mau sembuh ini. Saudaraku, firman Tuhan itu bicara ya, saudaraku, kesembuhan itu hanya bukan fokus daripada kabar Injil. Kabar Injil itu Yesus adalah Tuhan. Nah, kesembuhan itu dampak dari menerima Yesus Tuhan. Nah, ketika diinjili untuk tidak lagi berdoa, dia nggak mau. Dia doa terus sama dewa-dewa, sama sonta-santi dewa-dewa. Ya, akhirnya berapa setahun kemudian rusak lagi matanya. Siapa? Kenapa rusak? Dewa-dewa itu mengkutuknya, mengembalikan penyakitnya tersebut. Dirusaknya lagi. Saudaraku, tidak ada ilah-ilah tuh yang baik seperti Yesus. Mereka semua bukan dari Tuhan lah, saya bilang begitu ya. Pastor, kalau ngomong begini nanti orang-orang yang nyembah santo-santo, patung-patung, orang kudus, dewa-dewa asing, orang-orang tersebut jadi akhirnya nggak mau didoain. Ya karena gini, kalau Anda memang menolak Yesus, ya Anda memilih menyembah berhala, Anda nggak mau Yesus, ya nggak akan sembuh. Mau saya injek-injek tuh tangan, ludahin segala, mungkin sembuh saat, tapi nanti ada sakit lagi. Jadi terimalah firman Tuhan itu sebagai kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Inti dari kabar baik bukan sakit sembuh. Yesus adalah Tuhan, Dia menyelamatkan kita. Dia menyelamatkan kita dari kebinasaan. Ya, dari pengaruh dewa-dewa, tuhan-tuhan orang lain. Ada seorang hamba Tuhan di Singapura yang bercerita, ada seorang jemaat yang membawa neneknya, ibunya, tuan-tuan nenek yang sudah tua, kanker ganas. Didoakan sembuh dan dia bersaksi di depan ribuan orang. Tapi setelah sembuh, dia kembali lagi ada patung besar, saudaraku ya, dia berdoa ke patung itu. Dan membuat syukuran karena dia bilang disembuhkan patung itu. Padahal ada jelas dari pendeta itu. Ya. Akhirnya beberapa bulan kemudian kembali kanker lebih ganas dan dia meninggal. Nah, jadi saudaraku, pemberitaan Injil, kabar tentang Yesus Kristus penyelamat, Tuhan yang berkuasa penuh hidup manusia, itu menghasilkan kesembuhan. Anda harus menerima firman Tuhan ya sebagai kebenaran. Inti dari firman Tuhan, Yesus adalah Tuhan, penguasa dalam hidup kita. Dia penebus kita. Pada saat kita menerima Yesus, dosa kita diampuni, sakit kita disembuhkan, darahnya menyembuhkan kita. Tetapi tanpa Yesus gak ada kesembuhan. Nah, jadi banyak orang berpikir kenapa gak sembuh ya, karena memang tidak mau menerima Yesus. Banyak orang Kristen, saudaraku, terutama yang udah puluhan tahun ke gereja, saudaraku ya, sudah jadi penatua, majelis, pendeta segala macam ya. Tetapi mereka kalau dengar firman, mereka bilang, saya udah tahu, tetapi hidupnya belum tahu, saudaraku, karena belum menerima sebagai kebenaran. Ya, saudaraku, ada pendeta-pendeta yang bahkan masih ke tukang ramal, saudaraku, bahkan meminta jemaatnya ganti nama karena menurut ajaran agama tertentu, aliran paranormal tertentu, namanya bikin sial. Dia pendeta, saudaraku. Bayangkan kalau pendeta saja begitu, apalagi jemaatnya. Nah, kita harus menerima kesembuhan. Saya ulang ya, ini saya memang agak sedih, saudaraku, kalau mau ngomong keadaan kekristenan zaman ini. Kalau kita mau menerima kesembuhan, terimalah firman Tuhan sebagai kebenaran.
Saudaraku, memang bisa orang, saya pernah mendoakan ya, ini cerita terakhir ya, di sini saya akan masuk sesi 2. Saya pernah mendoakan orang nggak pernah ke gereja, nggak tahu Yesus Tuhan. Seorang ibu ini kaki anaknya, perhatikan, cacat saudaraku. Kaki anaknya, telapak kaki kecil sebelah. Bukan hanya pendek sebelah, jadi ngatung gini, tapi kecil sebelah. Bahkan mata kakinya, kan kanan kiri ada, nggak ada, ini cacat. Mata kakinya tuh nggak ada tuh anak. Anak ini dari kepercayaan lain orang tuanya, dibawa ke depan. Saya pegang kakinya bertumbuh, membesar, dan besok paginya ibunya terkejut, histeris gembira, mata kakinya muncul. Nah, memang ini namanya tanda ajaib. Tanda ajaib yang membuktikan Yesus Tuhan. Orang ini bukan beragama Kristen. Dan bukti dari Injil yang diberitakan, dia mengalami mujizat. Yesus menyembuhkan anaknya. Oke, ini penginjilan bagi orang bukan percaya. Tetapi bagi yang sudah Kristen, Anda harus menghidupi kebenaran tersebut. Jadi kesembuhan bukan bukti bahwa Yesus Tuhan, penginjilan bukan. Karena Anda sudah terima Yesus, Anda sudah kesembuhan, bukan menerima seluruh kebenaran. Pastor, jadi kalau orang sakit karena nggak terima kebenaran? Bukan juga. Orang kan kalau sakit bisa jadi hujan-hujanan, kegemukan, makan es krim, coklat, kue-kue, tepung-tepung tiap hari, sakit, diabetes, sakit stroke, kan begitu ya. Gak olahraga, tiap hari ngerokok, pergaulan bebas, sakit kelamin, enggak. Ya. Tapi kalau sakit karena dosa, benar tadi belum terima Yesus sebagai Tuhan, ngapain juga hidup dalam dosa? Kalau udah jadi Yesus Tuhan, hidup jangan dalam dosa, dong, tinggalkan manusia lain. Tapi ada kelalaian tubuh. Nah, itu lain lagi urusannya. Nah, tapi apapun penyebab sakit penyakit, kalau Anda menerima firman Allah sebagai kebenaran, ya, kalau Anda sakit, ada kelemahan tubuh, tadi bahwa Yesus mengambil segala kelemahan tubuh kita dan memikul sakit penyakit, Matius 8:17, Anda meditasikan, kesembuhan itu akan terjadi. Firman Tuhan katakan Mazmur 120, He sent His word and healed them. Tuhan mengirim firman itu melalui meditasi firman Tuhan. Anda membaca, memeditasi, and heal them, menyembuhkan Anda melalui khotbah-khotbah dan menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Yesus, firman-Nya dan Roh Kudus. Hamba Tuhan hanya alat, saudaraku. Ya, saya bersyukur saya diberikan keberanian anugerah Tuhan untuk mendoakan orang sakit, saudara. Banyak pendeta nggak berani soalnya. Karena nggak percaya juga kali ya, tapi Tuhan mempercayakan saya karunia kesembuhan mengalir di karunia ini. Saya bersyukur, tapi ingat baik-baik inti dari firman Allah, Yesus adalah Tuhan penguasa dalam hidup saudara. Terimalah setiap firman Tuhan sebagai kebenaran. Ini adalah prinsip kedua. Ya, prinsip pertama, firman Tuhan adalah sumber kesembuhan, sumbernya firman. Yang kedua, cara menerima kesembuhan adalah menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dan menghidupinya. Haleluya. Ini gampang-gampang susah menjelaskannya, saudara. Terutama bagi orang yang sudah lama ke gereja, mereka pasti merasa sudah tahu. Tapi kalau sudah tahu, kenapa belum sembuh juga? Saya beritahu, kalau Anda sudah tahu ayatnya, sudah apa, tapi Anda belum mengalaminya, berarti Anda harus memeditasikannya. Jadikan itu kebenaran. Oke, saya akan berdoa di sesi berikutnya bagi orang sakit. Tapi kita tutup sesi pengajaran ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat firman. Tuhan, kami belajar untuk menerima kesembuhan, menerima firman Tuhan sebagai kebenaran sebetulnya dalam hidup kami. Tuhan, sebagai orang Kristen, Tuhan, ampuni kami kalau kami nggak menerima sebagai kebenaran, hanya pengetahuan, Tuhan. Kami merasa udah tahu, tapi kami nggak alami, Tuhan. Ini mau jadi sesuatu yang kami hidupi setiap hari, kami alami, kami meditasikan. Dan iman ini akan menjadi kenyataan, menjadi kesaksian. Terima kasih buat pengajaran berharga ini, Tuhan. Sesuatu yang sangat basic, Tuhan, tetapi sering kami lupakan. Kami rindu menghidupi setiap firman Tuhan, menjadikan Yesus penguasa dalam hidup kami, dan menghidupi kebenaran-kebenaran dan kesembuhan ini. Bahwa Yesus telah membayar harganya. Telah dibayar, kami tinggal menerima. Tuhan telah mengirim firman dengan cara memeditasikan dan menerima sebagai kebenaran dan mempercayai menghidupinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima kebenaran firman Allah. Haleluya. Percaya katakan amin, amin, amin.
Sebentar lagi kita akan menerima kuasa firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita, membangun fondasi kita dalam kehidupan ini. Saya akan membagikan dalam episode kali ini mengenai dasar-dasar kebenaran firman Tuhan akan kesembuhan ilahi dan mujizat tanda ajaib kesempurnaan tubuh. Ya, kita sedang membahas fondasinya atau dasar-dasarnya. Sehingga ketika Anda sakit, Anda bisa mengerti kebenaran itu dan dimerdekakan dan menerima kesembuhan. Benih biji sesawi iman itu jadi gini loh. Biji sawi itu seperti titik. Anda bikin titik kecil ya. Tetapi ketika mendengar firman, iman tubuh itu akan timbul sehingga Anda bisa menerima mujizat. Dan bagi Anda yang sedang belajar pelayanan kesembuhan mujizat, Anda bisa pegang dasar ini. Saya akan bagikan saudaraku satu ayat yang begitu powerful yang perlu kita ketahui, bahkan setiap orang percaya ketahui. Saya akan bagikan dari 1 Petrus 2 ayat 22, 23, 24. Jadi firman Tuhan dalam perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus. Dan di dalam perjanjian baru, nubuatan tentang Yesus itu digenapi. Nabi Yesaya telah bernubuat mengenai Yesus. Akan datang seorang juru selamat, anak Allah yang turun menjadi manusia. Dan dia akan menjadi korban tebusan. Sehingga tidak perlu lagi ada pengorbanan dari anak domba atau binatang lain. Tetapi Yesus mengorbankan sebagai anak domba Allah. Sehingga pengorbanan itu cukup untuk selama-lamanya menebus dan membawa kesembuhan dan keselamatan bagi banyak orang. Nah, di dalam perjanjian baru, 1 Petrus 2 menjelaskan ini sekali lagi sebagai penggenapan apa yang dinubuatkan tentang Yesus. Banyak orang ketika menjadi Kristen atau menerima Yesus sebagai Tuhan, mereka berpikir ketika mereka menjadikan Yesus Tuhan, mereka akan menerima kehidupan kekal di bumi lalu lanjut di surga, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan di surga nanti. Hanya itu saja. Ternyata itu hanya setengah kebenaran. Karena selama kita hidup di bumi ini, bukan hanya menerima keselamatan nanti di surga, tetapi ada keselamatan di bumi ini. Ya, apa yang Yesus lakukan di kayu salib atau pengorbanan Yesus di kayu salib itu juga mencakup dari kesembuhan. Jadi darah Yesus dicurahkan bukan hanya menyelamatkan dan menebus dosa, tetapi juga menyembuhkan. Di sini tertulis dengan jelas. Saya akan bacakan bagi saudara. Atau kita bisa boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. 1 Petrus 2 ayat 21. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23 sama-sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghampiri dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dikatakan di kayu salib, pengorbanan Yesus di kayu salib, darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Di ayat 24 dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang mendengarkan program Rohani ini, dengarkan baik-baik bahwa dasar kebenaran yang dibagikan hari ini, yaitu adalah Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan tetapi menyembuhkan. Artinya, dengan kata lain, dengan singkat kata, bahwa keselamatan dan kesembuhan adalah satu paket penebusan darah Yesus. Saya ulang, kebenaran hari ini yang dibagikan simple tapi sangat powerful dan merubahkan paradigma orang. Orang banyak, terutama orang Kristen, yang mengira bahwa ketika dia lahir baru menerima Yesus sebagai Tuhan, dia hanya diselamatkan nanti. Kalau sudah meninggal, dia akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Bukan, tetapi kerajaan Allah itu dimulai di bumi dan di surga. Dan kerajaan Allah yang di bumi ini ternyata bukan hanya keselamatan jiwa kita, tetapi juga kesembuhan. Jadi darah Yesus bukan hanya menebus dosa, tetapi juga menyembuhkan, menyempurnakan tubuh kita yang lemah. Perhatikan baik-baik, keselamatan dan kesembuhan adalah satu paket dalam penebusan darah Tuhan Yesus. Katakan amin. Yes, katakan sekali lagi amin. Pemirsa yang terkasih, Bapak Ibu Saudara, adik-adik semua yang menyaksikan, perhatikan baik-baik. Ini dasar kebenaran yang memerdekakan saudara. Bahwa bukan hanya
dosa yang ditebus, tetapi juga darah Yesus sepaket, sejalan, two in one, menjadi satu, bukan hanya membersihkan dosa, tetapi juga menyembuhkan sakit penyakit, mengangkat atau menyempurnakan kelemahan tubuh. Saudaraku, kalau saya pakai ilustrasi saudaraku, kalau saudara suka mencuci, terutama yang sudah berumah tangga ya, bagi seorang ayah atau seorang ibu, nenek atau kakek yang suka mencuci, atau anak remaja yang mencuci di kosnya, perhatikan baik-baik. Zaman sekarang, saudara tidak perlu pakai dua cairan, yaitu cairan untuk sabun dan cairan pewangi. Karena biasanya, dan mayoritas jarang sekali ditemukan terpisah ya, mayoritas sabun cuci adalah two in one. Di dalam satu larutan tersebut, tetesan setiap tetes dari sabun cuci tersebut, yang cair ya, sabun cuci cair tersebut, saya bicara yang cair ya, karena darah Yesus cair, ilustrasi seperti itu mengandung deterjen yang membersihkan dan pewangi, saudaraku. Ya, bahkan saudaraku, di dalam pewangi tersebut sudah berfungsi softener, pelembut. Nah, jadi kalau saudara menuangkan cairan tersebut, cairan pembersih pencuci baju tersebut, merek tertentu saudaraku ya, nah sudah two in one, jadi satu cairan mencakup banyak hal. Nah, itu ilustrasi sederhana sekali, biar saudara mengerti bahwa darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib, setiap tetesnya itu bukan hanya menebus dosa, tapi juga menyembuhkan. Segala sakit penyakit disembuhkan dan kelemahan tubuh diangkat. Sekali lagi, bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang memerdekakan saudara, bahwa darah Yesus bukan hanya menebus dosa tapi menyembuhkan. Kesembuhan dan keselamatan adalah satu paket dalam karya penebusan darah Yesus. Puji Tuhan, di kabar sukacita saudaraku, saudara tidak perlu bersusah payah menerima kesembuhan. Ya, saudara hanya perlu mendengar firman dan timbul iman. Iman itu memampukan kita menerima hal-hal supranatural yang telah diberikan oleh Tuhan. Kesembuhan itu telah dicurahkan di kayu salib. Penebusan itu telah dicurahkan di kayu salib 2000 tahun sekian yang lalu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara adik semua yang mendengarkan program CR hari. Perhatikan, camkan baik-baik bahwa penebusan Yesus, darah Yesus tersebut sepaket. Dosa disembuhkan, haleluya. Sakit penyakit kelemahan tubuh disembuhkan. Jadi kalau saudara telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara tinggal mengucapkannya dan menghidupinya kan. Sama dengan hal ini, kesembuhan juga anugerah Tuhan. Saya akan bahas di episode berikutnya mengenai kesembuhan anugerah. Tetapi saya sekarang mau fokus dulu di sini bahwa penebusan darah Yesus, adalah satu paket keselamatan dan kesembuhan. Saya tutup firman Tuhan dengan membaca ayat ini sekali lagi. Ia sendiri telah memikul dosa kita. Dia menebus dosa kita. Saya lanjut. Ini penebusan dosa. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa. Akhirnya kita diampuni, diselamatkan. Hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bapak Ibu Saudara, keselamatan oleh penebusan darah Yesus. Saya simpulkan, saya garis bawahi tekankan, keselamatan oleh penebusan darah Yesus adalah paket pengampunan dosa dan kesembuhan. Darah yang sama melakukan dua hal. Pemirsa, Bapak Ibu Saudara, adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan. Kita satukan hati. Bapa, kami telah mendengar firman Tuhan tentang dasar-dasar kebenaran, kesembuhan ilahi, bahwa penebusan darah Tuhan Yesus memberikan keselamatan dan juga kesembuhan, dan Yesus Kristus telah membayar setiap sakit penyakit dan kelemahan tubuh menjadi sembuh dan disempurnakan melalui darahnya. Bapa, kami tidak mau pengorbanan-Mu menjadi sia-sia karena kami tidak menerimanya dengan benar, tidak memahaminya. Bapa, kami tahu bahwa Engkau terlanjur membayar harganya. Karena itu Roh Kudus, merdekakanlah kami
Kuasa-Mu turun agar kami boleh mengerti firman Allah dan dimerdekakan. Bahwa kami mengerti sama seperti kami menerima keselamatan, kami juga bisa menerima kesembuhan, kesempurnaan tubuh. Karena semua satu paket dalam darah Yesus. Roh Kudus merdekakan kami. Pakailah juga orang-orang untuk mulai berani mendoakan orang lain, mendoakan kesembuhan dan tanda ajaib. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap benih-benih itu dimateraikan. Barang siapa haus dan menerima firman sebagai kebenaran dalam hidupnya, akan dipenuhi kuasa, akan menerima kesembuhan dan tanda ajaib, dan akan bertumbuh dalam iman sehingga mampu melayani, dipakai Tuhan untuk membawa kesembuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. The promise of the Lord has not changed for any one of us. When He declared that He is, He still is, saints. He has not changed. And Hebrews declares He is the same yesterday, today, and forever. The same